Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Udah siap sekolah Minggu? Udah siap dong. Yuk, kalau udah siap kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Berlimpah Sukacita. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati agar ibadah berjalan dengan lancar dan berkati juga kakak yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, masih dengan sikap berdiri, kita mau mengikrarkan janji kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Kak Jona, kakak mau nanya nih, selama seminggu ini kan kakak di rumah. Selama seminggu ini sering nggak sih Kak Jona kadang melakukan kesalahan, ya baik secara sadar maupun nggak sadar? Apa tuh kira-kira? Sebenarnya waktu itu mamaku pernah minta tolong nih Kak, tapi aku tuh lagi asik main game. Jadi aku bilang, aduh bentar dulu Bang, bentar dulu. Terus akhirnya aku jadi lupa kerja gitu. Sayang banget ya. Nah kalau Kak Koko tuh beberapa hari lalu ya sempat tidak memperdulikan sekitar. Jadi cuma peduli diri sendiri doang tuh. Padahal di rumah, di lingkungan lagi ada kegiatan. Jadi kakak nggak ngapa-ngapain deh, nggak bantu apa-apa di rumah. Nah terkadang hal-hal seperti itu membuat hati Tuhan sedih. Perbuatan seperti itu tidak berkenan di hadapannya. Untuk itu kita mau mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu Amazing Grace. Bapa kami yang ada di surga,
Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang selalu melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau meminta pengampunan dosa. Terlepas dari segala berkat yang telah Kau berikan ya Tuhan, kami masih saja seringkali mengabaikan sekitar kami. Kami tidak mau menolong orang-orang di sekitar kami. Kami masih terlalu peduli terhadap diri sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu. Kami mau belajar agar kami bisa lebih peduli terhadap sesama kami, dan kami mau ikut menolong sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Juana, Kak Koko mau nanya, biasanya kalau di rumah pekerjaan apa yang sering banget dilakukan bareng-bareng, entah itu sama mama, papa maupun kakak? Biasanya kalau di aku nih, kalau Sabtu kita ada acara keluarga nih, jadi kita nonton bareng di ruang keluarga. Kalau Kak Koko? Kalau Kak Koko apa ya? Ya biasa aja sih. Kadang kan Kak Koko berdua sama mama, biasanya ya melakukan hal berdua, ya seperti membersihkan rumah, ya, membersihkan halaman juga. Ya pokoknya sering banget dilakukan secara bersama-sama. Nah, kali ini kita mau dengar cerita yang ada hubungannya dengan bekerja sama. Untuk itu kita mau mendengarkan cerita, tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Kita Kerja Sama-Sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang membuka mata hati kita ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan juga kami dapat mengerti dan juga mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Pada hari Minggu ini kita akan membahas firman Tuhan dari Keluaran 18 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Yuk mari kita buka bersama-sama dari Keluaran 18 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Yuk. Pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu
dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah tahu bahwa setelah keluar dari Mesir dan menuju ke tempat yang dijanjikan Tuhan, Musa sebagai pemimpin harus tetap memperhatikan orang-orang Israel yang dipimpinnya, adik-adik. Nah, setiap hari dari pagi hingga sore, Musa duduk dan mendengarkan keluhan orang-orang Israel, adik-adik. Keluhannya sangat banyak, dan Musa membantu mencari jalan keluarnya. Nah, suatu hari ada Bapak Yitro. Bapak Yitro itu siapa? Bapak Yitro adalah mertua Musa. Bapak Yitro datang berkunjung dan melihat betapa capeknya dan repotnya Musa melayani begitu banyak masalah orang-orang Israel. Musa melayani dari pagi hingga sore, hanya seorang diri saja, adik-adik. Nah, oleh karena peduli kepada Musa, maka Bapak Yitro memberi nasihat kepada Musa, adik-adik. Nah, nasihatnya apa ya? Yang pertama, Yitro menasihatkan Musa untuk membagi tugas Musa. Tidak hanya Musa yang mengerjakan itu, tetapi juga ada yang membantu Musa. Yang kedua, nasihatnya memilih orang-orang yang baik, tepat, dan cocok untuk membantu Musa. Lalu, nasihat yang ketiga, membagi-bagi tugas mulai dari yang mudah hingga yang sulit. Dan nasihat Bapak Yitro yang keempat adalah agar Musa mengajarkan perintah Tuhan kepada orang-orang itu, dan orang-orang itu harus menaati perintah Tuhan, sehingga orang-orang itu nantinya dapat membantu Musa untuk menyelesaikan masalah orang Israel. Nah, dengan nasihat yang demikian, maka tugas Musa akan menjadi lebih ringan. Selain itu juga, orang-orang itu juga dapat belajar dan dapat menggunakan kemampuan mereka untuk menolong orang lain. Nah, dengan begitu, maka tercipta kerjasama yang baik, adik-adik, antara Musa dan umat yang dipimpin oleh Musa. Nah, akhirnya melihat nasihat Bapak Yitro baik, Musa menerima nasihat Bapak Yitro, adik-adik, sehingga Musa pun tidak bekerja sendirian dan semua masalah dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih baik. Nah, adik-adik, apa ya yang bisa kita pelajari dari cerita ini ya? Yuk, yang pertama, peduli dan mau membantu orang lain seperti Yitro. Kita sudah melihat tadi cerita di atas bahwa Bapak Yitro peduli kepada Musa, sehingga Bapak Yitro memberi nasihat kepada Musa. Lalu yang kedua adalah mau berbagi dan bekerja sama seperti Musa. Musa mau berbagi tugas, Musa mau bekerja sama. Kemudian yang ketiga adalah dengan kerja sama membuat semua tugas kita menjadi ringan dan membantu membangun rasa persatuan. Nah, adik-adik, bagaimana contohnya? Nah, misalnya nih di rumah, kita mau bagi tugas di rumah, ada yang mengepel, ada yang menyapu, ada yang mencuci piring, sehingga
pekerjaan di rumah bisa cepat selesai dan tidak ada yang kelelahan. Lalu, contoh lain, ketika kita belajar dari rumah adik-adik, kita juga mau membantu Bapak Guru dan Ibu Guru dengan cara memperhatikan yang mereka ajarkan kepada adik-adik. Jika adik-adik disuruh mengerjakan PR, kerjakan dengan baik. Lalu, contoh selanjutnya, misalnya di lingkungan masyarakat, kita mau membantu pemerintah dalam mencegah virus corona, yaitu dengan taat pada protokol kesehatan, seperti video yang satu ini. Yuk adik-adik, kita saling bekerja sama. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, melalui cerita yang telah kita dengar barusan, kita jadi belajar ya dari Bapak Yitro ini bagaimana ketika dia melihat Musa sedang kecapean melakukan pekerjaannya, dia nggak tinggal diam adik-adik, dia mau ikut peduli, dia membantu dan menolong pekerjaannya, sehingga pekerjaan Musa yang tadinya melelahkan karena dikerjakan sendiri jadi nggak melelahkan lagi. Kita mau belajar untuk peduli sama sekitar dan bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Untuk itu kita menyanyi lagu sekali lagi yuk. Kita kerja sama-sama. Kita sebentar lagi mau mengumpulkan persembahan. Nah, tapi seperti biasa kita mengumpulkannya masing-masing dulu di rumah. Ketika akhirnya nanti kita bisa beribadah lagi bersama di sekolah minggu, baru kita bawa dan kita kumpulkan bersama-sama. Sambil membawa persembahan, kita mau menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan sebagian daripada berkat yang Engkau berikan. Berkatilah apa yang sudah kami kumpulkan agar berkenan di hadapan-Mu dan berguna bagi diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita setelah lagi mau mengerjakan aktivitas. Nah untuk aktivitasnya sudah di-share sama kakak-kakak di grup WA masing-masing. Nah nanti kalau udah selesai di-upload, dikirim ke grup masing-masing. Dan jangan lupa tetap mengerjakan saat teduh.
Wah, kagak kerasa ya, ibadah kita udah mau selesai. Iya nih. Untuk itu kita mau tutup dulu ibadah kita. Kita nyanyikan lagu "Oh Berkati Kami", kita berdoa, lalu kita menyanyikan lagu "Bapa Terima Kasih", masih dalam sikap berdoa. Yuk kita nyanyikan lagu "Oh Berkati Kami". Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar dari firman Tuhan hari ini, bahwa kami mau belajar untuk bertanggung jawab dan peduli sama sekitar kita. Kami mau untuk peduli dengan apa yang kita kerjakan, agar itu menjadi bertanggung jawab di hadapan-Mu. Tuhan, ibadah kami telah selesai. Berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami semakin menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.